Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Basinur Muhammad, NIM A710190-100 dari kelas praktikum F. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan luas praktikum jaringan komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Yang pertama ini adalah sebuah hub, bisa dilihat pada gambar samping ini. Hub adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dengan menggunakan kabel Ethernet maupun serat optik agar menjadi suatu network segmen. Selanjutnya, untuk kegunaan dari hub adalah untuk menerima sinyal dari satu komputer dan mentransmisikan ke komputer yang lain. Hub sebagai penghubung antar komputer sehingga membentuk suatu jaringan pada topologi star. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Jadi, jenis komunikasi yang ada di komputer itu, jaringan komputer, hanya dilewatkan oleh hub. Dan hub itu digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana dengan menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Jadi, kalau hub itu untuk menyambungkan komputer, beberapa komputer, tapi hanya satu yang berada dalam satu grup, yaitu IP lokal. Kemudian yang kedua adalah switch, seperti ini. Seperti gambar di samping adalah sebuah switch, di mana switch adalah penghubung dari hub dalam membentuk jaringan komputer yang besar. Jadi, switch ini adalah menghubungkan antara hub satu dengan hub yang lain dalam suatu jaringan. Nah, kegunaannya apa sih itu switch? Switch berguna untuk melakukan bridging transparan sebagai penghubung segmentasi dari banyak jaringan dengan memforward berdasarkan alamat MAC. Switch juga sebagai penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Yang ketiga adalah router. Nah, ini adalah sebuah router. Dan apa itu router? Router adalah perangkat penghubung antara beberapa jaringan yang sama maupun berbeda. Jadi router itu adalah menghubungkan suatu jaringan yang berada satu jaringan maupun luar jaringan. Dan apa kegunaan dari router? Router berguna untuk penghubung antar jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui proses routing. Proses routing terjadi pada lapisan jaringan seperti Internet Protocol dari Stack 7 protokol lapisan OSI. Dan router juga menyaring atau memfilter lalu lintas data serta menentukan jalur alternatif yang akan dilalui oleh data. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan kegunaan dari bridge. Sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat oleh bridge. Nah, yang pertama adalah kegunaan dari bridge. Nah, ini adalah sebuah bridge. Apa sih kegunaan dari bridge? Bridge berguna untuk menggabungkan dua atau lebih interface yang bertipe Ethernet ataupun sejenisnya, seolah-olah berada dalam satu segmen network yang sama. Kemudian, jenis interface yang dapat dibuat oleh bridge, yaitu yang pertama ada Ethernet, kedua ada VLAN, ketiga wireless AP, UDS, dan station pseudo bridge. Yang keempat ada AOP atau Ethernet over IP, dan yang kelima ada PPTP. Kemudian soal yang ketiga, yaitu berikan penjelasan bagaimana simple QA pada kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Sebelum saya menjelaskan simple QA-nya, saya akan menjelaskan apa sih itu simple QA, yaitu cara yang paling mudah untuk melakukan manajemen bandwidth. Jadi, simple QA digunakan untuk mengatur bandwidth dalam suatu jaringan atau memanajemen bandwidth. Bandwidth itu adalah kecepatan data atau kecepatan jaringan. Jadi langkah pertamanya adalah kita masuk ke router host mikrotiknya, kemudian kita remove configuration untuk menghapus
konfigurasi atau setting-setting yang sudah. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke menu QoS, kemudian kita menambahkan ini simbol QoS-nya, klik saja tanda plusnya atau tambah, kemudian akan muncul sebuah kotak dialog ini, di mana saya memasukkan name-nya atau namanya yaitu QLAN dengan target IP-nya yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian kita akan menyeting atau berapa sih kecepatan upload maupun download yang akan kita limit, di mana saya menyetingnya yaitu dengan maksimal limit uploadnya yaitu 512 KB. Kemudian untuk kecepatan downloadnya yaitu 1 MB atau 1 MB. Kemudian sebelum ke langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek terlebih dahulu kecepatan internet sebelum dilimit dan kecepatan internet setelah dilimit, di mana kecepatan internet yang sebelum dilimit yaitu ini downloadnya adalah 4,63 Mbps, kemudian untuk uploadnya yaitu 3,31 Mbps. Nah ini setelah kita limit, ini dapat dilihat bahwa kecepatan downloadnya hanya 0,92 Mbps, kemudian untuk kecepatan uploadnya hanya 0,47 Mbps. Nah, selanjutnya kita mengatur QoE pada IP tertentu. Nah, ini kan yang tadi dengan nama QLAN, dengan targetnya ini yang akan kita setting, yaitu di mana 192.168.1.1, kemudian ada yang kedua 192.168.1.3, yang ketiga adalah 192.168.1.10. Setelah mengatur IP, kemudian kita mengatur interface atau lewat mana sih yang harus kita atur atau interface mana. Nah, di sini saya mentargetkan yaitu bridge LAN. Selanjutnya kita akan mengatur burst atau burst adalah salah satu cara menjalankan QoS untuk memungkinkan penggunaan data rate yang melebihi max limit untuk pada periode waktu tertentu. Nah, jadi di sini saya mengatur burst-nya yaitu dengan target upload-nya 2 megabit, kemudian target download-nya hanya 3 bit dengan burst hold-nya untuk yang upload itu ada 256 KB dan untuk yang download-nya ada 512 KB. Dan untuk burst time-nya adalah 8 second atau 8 detik. Sama saat ini untuk selanjutnya yaitu mengatur time atau mengatur jangka waktunya, yaitu dari jam 7.00 sampai 14.00 atau dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Selanjutnya adalah pengaturan QLAN, yaitu ini yang kita atur tadi, bisa dilihat seperti ini tadi. Kemudian untuk pengaturan Q lokalnya, yaitu di sini saya mentargetkan IP-nya yaitu 192.168.1.0 dengan size 24 dan destination-nya adalah 192.168.2.0/24. Nah, ini setelah kita mengatur Q lokal, kemudian kita mengatur Q pada posisi 0. Nah, ini bisa dilihat pada posisi 0, yaitu bagaimana sih cara mengaturnya. Yang awalnya belum berada di atas ini dapat berada di atas, yaitu dengan kita mendrag posisi QoE lokalnya didrag ke atas, maka akan berpindah posisi pada posisi 0. Dan yang keempat atau terakhir adalah jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS dalam memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Langsung saja pada caranya, yaitu yang pertama kita masuk kepada router OS Mikrotik, kemudian kita remove configuration atau menghapus semua settingan pada Mikrotik agar tidak ada settingan yang menumpuk. Kemudian setelah kita remove configuration, kita masuk ke menu IP ini, kemudian ada menu lagi yaitu hotspot, kemudian kita masuk aja hotspot, dan ini terdapat hotspot, kemudian kita tambah atau server. Selanjutnya kita
menu hotspot setup, kemudian ada hotspot interface. Nah, hotspot interface ini adalah memilih interface mana sih yang akan kita pancarkan sebagai hotspot. Seperti pada soal yaitu WLAN 1, maka di sini saya memilih WLAN 1 untuk interface yang saya pancarkan. Kemudian kita next. Selanjutnya kita ada local address network, di mana berapa lokal IP-nya, yaitu adalah 192.168.20.1/24. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya itu adalah mengatur rank IP atau address of network, yaitu dari 192.168.1.2 sampai 192.168.254 seperti gambar ini. Kemudian kita next. Nah, setelah mengatur rank IP-nya, kemudian kita mengatur select certificate, atau di sini saya mengosongkan saja. Setelah itu kita mengatur IP address SMTP servernya, yaitu dengan sama saja, yaitu 0.0.0.0. Kemudian kita next. Nah, setelah kita mengatur IP SMTP, selanjutnya kita mengatur DNS server. Nah, ini DNS server itu adalah IP mana yang akan kita gunakan sebagai DNS atau untuk pas kita loginnya. Itu yaitu di sini 192.168.0.1. Kemudian kita next, dan kemudian selanjutnya adalah DNS name atau nama DNS yang akan kita buat, yaitu dengan hotspot.com. Nah, apa sih fungsi dari DNS name? Nah, fungsi DNS name itu adalah untuk mentranslate dari IP yang digunakan untuk login tadi, ditranslatekan ke ini tadi yang kita masukkan, yaitu hotspot.com. Kemudian ini adalah hotspot loginnya, yaitu kita memasukkan DNS yang saya buat tadi, yaitu hotspotku.com. Ini adalah sebuah tampilan loginnya. Kemudian kita login dengan admin, user admin, dan passwordnya. Kemudian kita oke. Setelah login, kita di forward ke bahwa user admin sudah masuk atau sudah terkoneksi dalam hotspotnya, yaitu seperti gambar di samping ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.